dari KUA Mantri Jeron. Ya, Assalamualaikum Bapak, izin kita mulai ya. Pak, Waalaikumsalam warahmatullah. baik. Baik, langsung saja untuk peserta berikutnya, Mas Rista ya, dari KUA Mantri Jeron sebagai calon pemburu ya. Yang pertama, monggo silakan untuk bisa mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Berikutnya nanti akan diberikan penguatan oleh Bapak Mentor dan juga penguji. Monggo Mas Rista. Sebelumnya mohon untuk share screen terlebih dahulu Ibu. Oke, silakan. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala KUA Mantinjuran yaitu Bapak Setio Purwadi SAG. Yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada eh, Ibu Nurul Kamilah sebagai penguji dan eh, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Nikmatul Afiah sebagai coach yang membimbing jalannya proses seminar rancangan aktualisasi ini. Dan untuk yang selanjutnya, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi yang sudah saya buat yang berjudul Optimalisasi Sistem Informasi Digital sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada kantor urusan agama Kementerian Mantinjuran Kota Yogyakarta. Dan perkenalkan nama saya Rista Ekta Indita Putra. Saya peserta pelatihan dasar golongan 3 angkatan 13 di kelompok 4. Dan untuk mempersingkat waktu langsung saja saya akan menyampaikan untuk core isunya ya Bu ya, atau terkait identifikasi isu terlebih dahulu. Jadi dari judul yang saya angkat terkait untuk optimalisasi sistem informasi digital sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada kantor urusan agama Kementerian Mantinjuran Kota Yogyakarta ini, saya menemukan atau mengidentifikasi ada 5 poin isu utama, yaitu terkait pemahaman pernikahan. Masyarakat belum optimal dalam memahami syarat alur pendaftaran. Ya, Kemudian Mas untuk yang kita kedua, bisa langsung perizinan. ke kegiatan-kegiatan saja. Oh, Oke, baik, oke. Bu. Baik, untuk selanjutnya, ini untuk core isu yang dari proses analisis saya dari APKL, USG sampai Fishbone, itu yaitu tadi eh, menemukan isu terkait belum optimalnya sistem informasi digital keuangan Tinjuran untuk masyarakat. Kemudian untuk gagasan pemecah itu, pemecah isu tersebut, saya memiliki 5 langkah strategis. Yang pertama, proses rancangannya itu melakukan identifikasi dan juga analisis kebutuhan sistem, yaitu melakukan konsultasi nantinya dengan Bapak Mentor, Bapak Setio Purwadi, dan juga menganalisis mendalam tentang kelemahan serta kelebihan sistem informasi digital yang ada di KUA Mantinjuran sendiri, kemudian penyusunan dan sosialisasi sistem digital tersebut, penyusunan sarana sistem informasi digital yang dibutuhkan, dan juga melakukan sosialisasi uji kelayakan kepada seluruh pegawai. Kemudian pembuatan objek visual informasi, yaitu merancang atau mencetak, menerbitkan infografis, serta objek visual lainnya untuk sistem informasi digital KUA. Kemudian untuk langkah selanjutnya, poin keempat, yaitu kampanye pelayanan digital KUA, yaitu mensosialisasi sistem informasi digital KUA melalui media sosial dan interaksi langsung dengan majelis taklim. Kemudian dari langkah yang terakhir, langkah kelima ini adalah evaluasi dan juga analisis dampak aktualisasi tersebut. Melakukan evaluasi komprehensif dari berbagai pihak dan menganalisis dampak aktualisasi sistem informasi bagi KUA Mantinjuran. Ini untuk rancangan materi kegiatannya Bu ya. Dari poin pertama untuk identifikasi kebutuhan dan analisis sistem informasi digital ini, saya akan melakukan konsultasi dan juga menganalisis kelemahan dan kelebihannya. Nanti untuk outputnya sendiri, lembar daftar kebutuhan dan juga analisis kelemahan, lembar daftar analisis kelemahan dan kelebihan dari sistem informasi digital di KUA Mantinjuran sendiri. Kemudian untuk langkah yang kedua itu melakukan penyusunan sarana sistem dan sosialisasi uji kelayakan kepada pegawai, yaitu nanti daftar tabel sarana, aplikasi online, Instagram,
atau Google Form, dan juga terlaksananya sosialisasi. Sosialisasinya nanti bisa bertatap muka dengan santai antar pegawai untuk menguatkan terkait proses penyusunan optimalisasi sistem digital atau sistem informasi digital KUA itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan objek visual, melakukan penyusunan desain infografis dan mencetak dan atau menerbitkan hasil visual. Nanti untuk outputnya bisa desain visual infografis ini gambar atau file dan infografis yang bisa dibentuk dalam bentuk fisik atau non fisik. Untuk fisiknya itu bisa berupa stiker, brosur, kemudian untuk non fisiknya berupa konten sosial media. Yang ketiga nantinya adalah proses kampanye pelayanan digital, yaitu melakukan sosialisasi langsung ke majelis taklim dan menyebarluaskan melalui via media sosial. Nanti untuk outputnya dokumentasi interaksi langsung dengan audiens dan juga konten media sosial. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah evaluasi dan analisis dampak aktualisasi tersebut. Itu melakukan evaluasi dari hasil aktualisasi yang sudah terlaksana. Nanti untuk outputnya menggunakan formulir survei kepada mentor atau pegawai dan masyarakat dan tabel analisis hasil evaluasi. Nanti kemudian untuk selanjutnya ini bagian Ya, kegiatan Bu ya. ya Ya, mungkin cukup nggih. Mas. Ya, nanti bisa Baik. lihat pada dokumen RA-nya. Baik, terima kasih. Ya, Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Izin stop share gitu, Ya, Bu. anu Nggih. ke judul aja. Nggih, Di oke. scroll ke atas ke judul. Terima kasih kepada Mas Rista Ekta Endita Putra ya yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya terkait dengan optimalisasi sistem informasi digital. Untuk kesempatan yang pertama tentu kami berikan kepada Bapak Mentor terlebih dahulu, Bapak Setio Purwadi ya untuk memberikan dukungan dan juga penguatannya. Monggo Bapak kami silakan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah ada rekan di KUA Majijuran bernama Mas Rista Ekta Endita Putra mengajukan sebenarnya rancangan aktualisasi optimalisasi sistem informasi digital. Sesungguhnya sebenarnya sudah banyak informasi-informasi atau aplikasi apa di KUA, tetapi secara optimalisasinya belum sampai optimal sekali. Sehingga banyak juga informasi-informasi yang harus kami sampaikan kepada masyarakat atau kepada klien yang meminta layanan di KUA masih menggunakan manual. Sehingga kami mungkin memberikan dukungan sekali untuk membuat rancangan-rancangan dan membuat informasi-informasi yang lebih optimal dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dan harapan begitu sehingga layanan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih akurat. Sehingga mungkin kita juga mengedepankan berakhlak. Nah, itu mungkin yang perlu kita dukung untuk optimalisasi sistem informasi digital ini yang sudah ada dioptimalkan, kemudian memberikan layanan-layanan yang mudah, mungkin bisa berbentuk kayak barcode, mungkin ada alur-alur yang bisa dibuka. Pak, syarat-syarat nikah apa aja, Pak? Nah, sehingga begitu dengan ada barcode bisa dibawa pulang, bisa dipelajari, kemudian bisa dilengkapi untuk pendaftaran nikah. Dan semuanya juga ada juga majelis talim, ada juga sertifikasi halal, dan semuanya itu akan ada menjadi informasi-informasi dan sistem yang sudah ada di KUA. Demikian kami sangat mendukung sekali dengan rancangan-rancangan ini dan semoga menjadi hasil dan bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Terima kasih, Ibu. Baik, matur nuwun Pak Setio selaku mentor yang memberikan dukungannya. Mohon nanti bisa dikawal terus nih Pak, terutama saat aktualisasi 1 bulan besok gitu ya untuk di jangka pendeknya. Ye. Baik, untuk berikutnya kepada Bu Dr. Hadiah Nurul Kamilati selaku penguji untuk memberikan masukannya. Monggo, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati mentor Bapak Haji Setio Purwadi SAG, Kepala KUA Mantri Jeron Yogyakarta, Mbak Dr. Hajah Nikmatul Afia SUS MSI selaku moderator dan yang sangat kami banggakan, Saudara Rista Ekta
Endita Putra SH, penghulu ahli pertama. Sangat menarik ya, tadi sudah juga dijelaskan, ditandaskan oleh mentor bahwa ini sudah ada sebelumnya. Nah, ini selanjutnya dioptimalkan. Nah, dalam waktu singkat, ini sarankan ya, dalam waktu singkat kan nggak lama kan, mengingat waktu rancangan aktualisasi singkat ini, di KUA Mandiri Jurang itu kan banyak layanan-layanan tadi yang sudah disampaikan. Nah, mana yang nanti akan menjadi fokus ya, fokus dari Saudara Rista untuk yang buatkan informasi digital, Mas. Oh, baik, izin menjawab Ibu Halo? Nurul. Ya, Ya. izin menjawab. Jadi untuk titik fokusnya memang kalau untuk sesuai tusi Mm-mm. saya akan menekankan infografis terhadap proses pendaftaran pernikahan, Bu ya. Karena masih banyak temuan masyarakat itu datang menanyakan syarat prasyarat dari proses pernikahan. Dan kadang kami untuk saat ini memang sudah ada sistem informasi digital namun belum optimal. Yang lebih sering terjadi adalah informasi secara manual, bisa face to face di kantor. Namun terkadang eh, masyarakat yang menanyakan hal tersebut ketika kembali lagi ke rumah di hari esoknya kembali lagi menanyakan hal yang sama gitu. Jadi memang kurang Mm-mm. optimal untuk informasi secara manual tersebut. Maka kami akan susun sistem informasi secara digital Fokusnya. yang sistemnya bisa dibawa pulang, nanti bisa dilihat lagi di rumah tanpa harus datang ke KUA kembali begitu, Bu. Ya, Jadi jadi nanti bisa. fokusnya awalnya pada membuat infografis pendaftaran pernikahannya. Untuk Nggih. yang lain-lain nanti akan menjadi RTL aja lah, rencana tidak lanjut ya, Ya, betul. gitu. Oke. Heeh. Kemudian tadi saya dengar gitu ya Mas ya, menyimak bahwa ada yang dicetak, ada yang Nggih, apa, yang non fisik gitu. betul. Yang dicetak nanti Ya, rencananya bagaimana itu Mas baik. penjelasannya? Jadi nanti ada agenda keempat itu proses kampanye gitu, Bu. Jadi Mm-mm. proses cetak ini saya akan buat, nanti saya juga sudah konfirmasi dengan Bapak Mentor, itu nanti pembuatan seperti brosur, brosur iklan, tapi dalam bentuk kecil, Bu. Jadi infografis itu dalam brosur kecil, nanti yang bisa diberikan di depan ruangan atau meja front office. Jadi ketika kita Mm-mm. sampaikan syarat prasyarat pernikahan ataupun syarat-syarat perizinan majelis taklim, itu juga bisa dibawa pulang kepada pihak masyarakat ataupun pihak klien yang meminta informasi tersebut, begitu Bu. Dan itu nanti kami akan buat visual sebaik mungkin atau semenarik mungkin sehingga juga bisa menjadi paparan konten di media sosial yang saat ini juga sedang dikembangkan oleh rekan-rekan tim di KUA Mantri Jeron, Bu. Nanti itu bisa Ya. nanti kita posting di Instagram, YouTube dan sebagainya. Ya, karena ada barang cetakan itu nanti mohon dukungan nih dari Pak Mentor ini. Ada Hmm. biaya-biaya itu, Pak. Ya. Ya. Selanjutnya, bagaimana Anda menjelaskan rancangan aktualisasi ini sesuai dengan tusi Anda, yaitu penghulu ahli pertama. Nah, Gimana, baik. Mas? Baik, Bu, ini izin menyampaikan. Ya, sebenarnya tuh untuk rancangan aktualisasi sistem informasi ini kan adalah sebagai acuan pertama gitu. Acuan pertama masyarakat ini memahami terkait alur pernikahan dan itu korelasinya sangat sangat sesuai sekali dengan tusi saya sebagai calon penghulu ahli pertama, di mana proses seorang penghulu itu melakukan proses pendaftaran, pemeriksaan hingga proses eh, penandatanganan dari akta dan juga buku nikah. Eh, Perihal yang terjadi di KUA Mantinjur ini ada temuan, tidak banyak memang ada temuan, yaitu data berkas yang kadang tidak sesuai, sehingga nanti harus melakukan proses cetak ulang akta nikah ataupun buku nikah gitu. Maka di sini saya menekankan sistem informasi digital ini agar sebagai acuan untuk lebih optimal kembali informasi yang disampaikan kepada masyarakat terhadap proses pendaftaran nikah untuk melakukan pernikahan sendiri. Itu korelasinya sangat sesuai dengan tusi saya, Bu. Begitu. Oke, baik. Yang terakhir, bagaimana Anda memastikan nanti ketika Anda mengaktualisasikan rancangan kegiatan Anda ini, nilai keterkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak itu siapa, Mas? Khususnya, ya, khususnya pada nilai
akuntabel, dan nilai loyal. Ya, untuk nilai akuntabel sendiri Bu ya, yang saya pahami bahwa untuk prosedur dari sistem eh, informasi ini kita kembangkan kembali itu untuk mengaktualkan nilai akuntabel di KUA Mantinjuron, Bu. Atau terkhusus saya sebagai calon pegawai negeri sipil sebagai penghulu ahli pertama itu kayak sangat erat kaitannya dengan nilai akuntabel karena dari sistem ini kita bisa melihat cara penyampaian pelayanan kepada masyarakat secara secara mudah ataupun secara eh, mohon maaf secara mudah ataupun dapat dipahami oleh masyarakat itu pelayanannya lebih baik gitu Bu. Kalau untuk nilai loyal ya kembali lagi saya sebagai calon pegawai negeri sipil dan juga sebagai pegawai di KUA Mantinjuron ini ingin memberikan pelayanan semaksimal saya dan sesuai dengan kapasitas saya sebagai pengelola pertama untuk memberikan masyarakat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan juga memberikan kontribusi yang lebih baik kepada KUA Mantinjuron begitu. Oke, ya. Akuntabel tadi terkait dengan ketransparanan ya tadi, Betul. Iya. transparanan layanan. Oke, oke, sip, oke, udah. Ya, selamat Mas Rista, Ekta, semoga lancar untuk selanjutnya. Oke, Amin, Terima kasih amin, banyak Bu. amin. Amin. oke. Amin, Baik, amin, terima ya kasih Rabbal kepada alamin. Mbak Nurul yang selaku penguji ya, yang telah memberikan mungkin Hmm. masukan-masukan ya, bisa menjadi bahan buat Mas Rista pada saat aktualisasi nanti. Sekali lagi kepada Bapak Mentor, matur nuwun rawuhipun, monggo saged dikawal terus nggih Bapak nggih sehingga Insya kebermanfaatan Allah. dari proyek ini bisa dirasakan di KUA Mantinjuron. Ini panjenengan punya beberapa apa namanya menti ya. Artinya peserta Latsar CPNS yang untuk tahun sekarang gitu Pak nggih. Kayaknya kemarin saya juga ada nge-coach di. Ada 4 tahun ini. Oh, nggih nggih nggih. Baik, semoga masing-masing membawa inovasi yang bermanfaat buat KUA Murid. Kelanjutan nanti. Oke. Baik, Bapak matur nuwun. Buat Iya. kita Iya. selamat ya, semangat selalu dan semoga diberikan kemudahan untuk pelaksanaan aktualisasi. Amin. 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 Oke, baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, monggo ke Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi melanjutkan wabarakatuh. aktivitas. Monggo Terima saja. kasih Bu Nurul, terima kasih Bu Sama-sama Nikmah. Bapak, sama-sama Pak Setio. Terima Oke. kasih Bu Nikmatul, terima kasih Bu Nurul, izin Baik, live dari grup Ya, nih Bu. ya, ya Mas Rista.